Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elita Ulfiana, dosen Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Pada sesi kali ini saya akan membicarakan mengenai linguistik atau ilmu bahasa secara eksternal. Kalau kalian semua sudah menonton video saya sebelumnya mengenai pembelajaran sintaksis yang dipelajari di dalam internal bahasa, nah kali ini kita akan membicarakan bahasa secara eksternal. Di dalam Prodi Tadris Bahasa Indonesia, ya, itu linguistik secara makro atau internal bahasa yang dipelajari ada sosiolinguistik, ada pragmatik, dan ada psikolinguistik. Nah, video kali ini kita akan membicarakan mengenai sosiolinguistik. Jadi bidang sosiolinguistik ya, ini masuk dalam cabang ilmu linguistik secara makro atau eksternal. Mengapa? Karena dalam bidang sosiolinguistik ini tidak hanya mempelajari struktur internal bahasa saja, tetapi bahasa ya kaitannya atau hubungannya dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Ya. Nah, ini yang menyebabkan sosiolinguistik ini merupakan bahasa ya secara eksternal. Nah, faktor-faktor kemasyarakatan itu apa saja? Nah, faktor kemasyarakatan itu ya ada perbedaan jenis pendidikan, ada perbedaan jenis status sosial, ada perbedaan status ekonomi, usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena adanya berbagai perbedaan faktor kemasyarakatan ini dalam sosiolinguistik, ya, masyarakat bahasa itu dipandang selalu heterogen. Sehingga apa? Sehingga akan memunculkan variasi bahasa setiap penggunaan bahasa yang diujarkan atau dituturkan oleh masyarakatnya. Nah, variasi bahasa inilah yang nantinya akan menjadi fokus perhatian kajian di dalam sosiolinguistik. Ya. Nah, apa saja variasi-variasinya? Ya, yang disebabkan oleh faktor kemasyarakatan tadi. Akan saya contohkan. Misalnya, variasi bahasa disebabkan oleh perbedaan usia. Nah, itu nanti akan memiliki perbedaan pula dalam memproduksinya. Misalnya, antara anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kita lihat bagaimana kosakata yang diucapkan oleh anak-anak. Ya, itu pasti juga akan berbeda nantinya bagaimana pengucapan kosakata yang dimiliki oleh remaja. Misalnya kosakata anak-anak seperti bobo, mimi, mamam, dan lain sebagainya. Remaja itu memiliki kosakata seperti on the way, BTW, cabut, atau kalau kita dalam konteks berkumpul dengan teman-teman, yuk cabut. Nah, itu artinya pergi. Kemudian meneketehe. Ya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa atau kosakata yang diucapkan oleh anak-anak remaja. Kemudian usia dewasa. Mungkin masih ada beberapa usia dewasa yang masih menggunakan kosakata pada usia remaja, namun intensitasnya itu tidak sebanyak ketika mereka remaja. Ya, jadi usia dewasa itu penggunaan kosakata, remaja itu sangat terbatas. Apalagi orang tua, ya, mungkin sudah tidak menggunakan lagi kata-kata yang sudah pernah dia ucapkan waktu remaja atau dewasa itu. Nah, kemudian variasi bahasa yang disebabkan karena perbedaan ekonomi. Nah, ini sangat ketara sekali ya. Misalnya, status ekonomi yang lebih tinggi ya, dalam hal sapaan di dalam keluarga itu memiliki perbedaan pada status sosial masyarakat yang rendah. Misalnya, pengucapan kata sapaan untuk orang tua ya, biasanya status sosial yang lebih tinggi itu akan
menyebutnya dengan sebutan mama, papa, mami, papi, ya. Kita lihat di dalam keluarganya Anang itu memanggil orang tuanya mimi, pipi, ya. Nah, ini jauh berbeda sekali ketika kita melihat kelompok sosial yang ekonominya rendah. Ya. Biasanya dalam hal sapaan keluarganya cenderung menggunakan Pak-e, Bu-e, kemudian Simbo, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini variasi-variasi bahasa yang disebabkan karena perbedaan ekonomi. Ini baru hal penyebutan dalam sapaan keluarga saja, ya. Kita belum melihat perbedaan pengucapan di konteks-konteks lainnya. Nah, untuk itu, ya, variasi bahasa ini itu sangat menarik sekali untuk diteliti, ya. Kalian bisa meneliti tidak hanya bahasa di lapangan saja, ya, tetapi dengan adanya pandemi seperti ini, ya, kita bisa memanfaatkan karya sastra yang berupa film, novel, ya, karena karya sastra itu mencerminkan suatu masyarakat tertentu. Itu. Jadi jangan pernah kreativitas kita dalam meneliti suatu bahasa itu sirna karena adanya suatu perbedaan atau perubahan di dalam dunia. Itu. Jadi silahkan, ya, mahasiswa, ya, masyarakat, ya, bisa melihat fenomena kebahasaan, ya, dilihat secara sosiolinguistik untuk melihat variasi bahasa di dalam suatu bahasa. Itu saja dari saya mengenai kajian sosiolinguistik. Anda tertarik, silahkan membaca tentang buku-buku sosiolinguistik dan penelitian-penelitian sosiolinguistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.